Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya hari ini. Teman-teman, saya mau bacakan berita yang bisa menambah informasi buat kita, yaitu Indonesia makan korban lagi di bawah Patrick Kluivert ya. Kalau dulu Indonesia di bawah Sintayong makan beberapa pelatih ya, makan beberapa korban pelatih yang karena kalah dari Indonesia akhirnya dipecat. Hari ini ada berita teman-teman saya bacakan dari FA ya, atau PSSI-nya Cina ya, FA Cina disebut telah memecat pelatih Branko Ivankovic. Kontraknya tidak diperpanjang ya, tidak diperpanjang oleh Cina. Kandas di posisi kelima grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ini makan korban Indonesia ya, karena kemarin Cina lawan Indonesia kalah teman-teman. Jadi nasib Ivan ya di ujung tanduk. Jadi Juni 2025 ini dia disebut akan diberhentikan oleh FA Cina ya, atau Dragon, gagal melaju ke putaran 4. Jadi posisinya tak terselamatkan ya katanya teman-teman. Jadi kekalahan Cina dari Indonesia itu yang membuat Ivankovic dipecat dari Cina ya teman-teman, dari FA Cina. Nah, kabar pemecatan ini diungkap oleh media Cina. Sohu Ivankovic sepakat mengakhiri kontraknya lebih cepat usai berjumpa petinggi CFA ya pada 13 Juni 2025. Jadi ini alasannya memang dia tidak mencapai target teman-teman ya. Jadi Ivankovic bertemu dengan CFA untuk membahas kontraknya pada 13 Juni 2020 siang. Dilaporkan CFA memutuskan untuk mengakhiri kontraknya ya. Kontraknya Ivankovic dan tim pelatihnya. Tuh ya. Ini tanggal 15 Juni, berarti hari ini ya teman-teman. Baru saja dikutip 15 Juni. Dari menariknya ini pelatih 71 tahun ini teman-teman diberhentikan tanpa ada kompensasi. Beda dengan Sintayong kemarin ya, Sintayong ada kompensasinya teman-teman, puluhan miliar ya. Nah ini dilaporkan tanpa kompensasi karena dia hendak menghukum dirinya sendiri. Jadi Ivankovic itu menghukum dirinya sendiri karena gagal memenuhi target CFA atau target PSSI-nya Cina ya teman-teman. Nah kalau Sintayong kemarin dia memutus itu dapat ganti rugi teman-teman, dapat kompensasi ya. Jadi tidak ada perdebatan pemutusan kontrak. Nah, rumornya Ivankovic ingin menghukum dirinya sendiri karena kegagalan ya. Ini ditulis oleh Beijing Yacht Daily Sport. Jadi Indonesia sudah makan korban lagi, Patrick ya. Cuma Patrick lawan Jepang kemarin menyedihkan sekali teman-teman. Jadi tumbalnya seperti itu ya. Dengan demikian Ivankovic menjadi tumbal pertama timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Sebelumnya jumlah pelatih kehilangan pekerjaan usai menghadapi skuad Garuda di berbagai ajang itu di bawah Sintayong ya. Jadi di putaran ketiga ini teman-teman ya, setidaknya ada 2 pelatih jadi korban ya. Yang satu Graham Arnold yang dipecat Australia usai menahan imbang Indonesia 0-0 saat itu di match kedua. Kemudian Roberto Mancini juga diberhentikan sebagai pelatih Arab Saudi ya. Nah, pria yang berpaspor Italia ini karena gagal ya melawan Indonesia saat itu teman-teman. 1-1. Intinya Indonesia ini dilema ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang Indonesia ini saat ini di sisi lain ya kita bahagia, ini adalah rekor atau sejarah Indonesia masuk ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi di sisi lain Indonesia masih banyak kelemahan yang saya sudah bahas tadi ya. Sisi tengah juga masih kurang, ya, sisi belakang juga masih kurang, depan juga masih kurang. Karena apa? Karena yang Indonesia tuju adalah kelas dunia teman-teman. Kalau kelas dunia itu harus benar-benar kedalamannya merata ya dan kuat serta bisa diandalkan. Ya, jadi kalau ada satu absen nggak pincang, ya itu kedalaman Indonesia sekarang sedang ditutup-tutupi atau dicari penutupnya ya. Di balik kelemahan yang sudah terbuka lebar kemarin saat melawan Jepang. Jadi kita melawan Jepang kemarin ada hikmahnya juga ya teman-teman. Ada hikmahnya juga. Kenapa? Kalau kita nggak disikat 6-0, kita nggak sadar diri. Karena kemarin kita banyak yang euforia tentang Indonesia lolos mengalahkan Cina ya.
mengalahkan Bahrain, itu kita lupa diri bahwa yang kita hadapi itu adalah Jepang ya. Kemarin Patrick Kluivert sebelum ketemu Jepang di press conference mengatakan Indonesia nggak mau kalah dengan Jepang. Nah, itu artinya kalau nggak terjadi pertandingan, Patrick Kluivert masih merasa bisa mengalahkan Jepang. Tapi setelah pertandingan nyata di Jepang ya teman-teman, kita tahu kualitas kita tuh jauh sekali di bawah Jepang. Baik mentalnya, baik skillnya, baik pengalamannya, ya, dari strategi organisasinya, itu semuanya masih di bawah Jepang. Ini yang menjadi PR PSSI dan tim pelatih ya, bagaimana supaya Indonesia itu nggak jauh banget sama Jepang, supaya nanti bisa bersaing di putaran keempat ini. Karena putaran keempat ini yang dilawan adalah tim-tim yang kuat. Tim-tim yang kuat, teman-teman, saya sudah sebutkan tadi ada 6 tim kurang lebih yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di putaran keempat. Ada Arab Saudi, jangan salah loh, Arab Saudi walaupun kemarin bisa kita kalahkan di GBK, nah dia pasti membangun diri lagi, dia memperbaiki diri lagi. Ya kalau kita ceroboh dan Patrick Kluivert nggak peka ya. Kalau Patrick Kluivert nggak peka, yang kita lawan adalah tim-tim Asia yang kuat-kuat, ya kita bisa kalah nanti. Kalau kita ketemu Irak tuh, Irak kuat sekali teman-teman, Irak. Dia langganan juga Piala Dunia. Ya, Qatar, terus Uni Emirat Arab, Oman tuh ya. Wah, itu kuat-kuat itu, jangan salah. Ini Liga Arab nih teman-teman. Makanya kita harus jangan ceroboh karena kita kalau bisa langsung selesai di putaran 4, jangan sampai putaran 5. Selesai di putaran 4 kita langsung lolos kalau bisa begitu ya. Karena ini yang dilawan di putaran 4 ini berat sekali ya. Berat sekali teman-teman, kelompok-kelompok negara yang biasa masuk Piala Dunia. Nah, kalau Indonesia mengandalkan pemain yang ada hari ini, saya rasa belum bisa ya, belum mampu. Erick Thohir di waktu 3 bulan ini harus benar-benar menyempurnakan timnasnya. Mana-mana yang kurang, pemain belakang yang kurang siapa nih? Pemain tengah yang kurang siapa? Dan pemain depan yang kurang siapa? Harus cepat dicari. Dan harus uji tanding dulu. Uji tanding dulu sama tim-tim Timur Tengah ya, supaya tahu tim yang dibentuk Patrick Kluivert itu udah solid belum, sudah ngeblend belum. Nah, jadi nanti tahu kelemahannya di mana saat bertanding di bulan Oktober nanti ketemu tim-tim kuat ya di putaran keempat. Ya ini ngeri-ngeri sedap juga kalau kita ingin masuk Piala Dunia, nggak segampang itu ya. Nggak segampang apa yang kita pikirkan, enggak, harus ada perjuangan yang keras sekali. Seperti perjuangan saat kita melawan dan mengalahkan Arab Saudi di GBK itu tekanannya tinggi ya, waktu Sintayong habis kalah dan ditekan oleh masyarakat. Ya, Erick Thohir juga sempat marah waktu itu dan Indonesia bisa mengalahkan Arab 2-0. Jadi kita ini ya teman-teman, ngeri-ngeri sedap juga ya kalau ngelihat keadaan timnas Indonesia hari ini kebongkar di saat melawan Jepang. Bagaimana kelas Indonesia hari ini ada di posisi mana, ya kita bisa baca kekuatan Indonesia hari ini. Bahwa Indonesia itu masih jauh untuk memasuki lingkaran Piala Dunia ya. Nah, makanya 3 bulan ini harus disempurnakan supaya bisa masuk ke Piala Dunia. Kalau nggak gitu, waduh, kita masih banyak harus bekerja keras dan belajar lagi teman-teman ya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.